Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semuanya, terima kasih sudah stay. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan memberikan kita rezeki yang lancar, memberikan kita keberlimpahan dalam segala hal, dan memberikan kita selalu kesehatan. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas tentang ini, emas hijau. Jadi sebelum kita lanjutkan ke teknik pertaniannya bagaimana, saya sampaikan dulu ada potensi yang sangat luar biasa ya untuk budidaya vanili ini. Kenapa disebut emas hijau? Karena ini mahal sekali ya. Rempah-rempah, bumbu, peharum, perasa yang paling mahal di komoditas pertanian itu adalah vanila ini. Ini di peringkat kedua ya, karena harganya sangat mahal. Sebenarnya ada yang lebih mahal ya, misalkan dari bunga-bungaan seperti itu ya. Ini sudah merupakan rempah yang paling mahal di dunia, bunga saffron ya. Ini mahal sekali, sekitar 5.000 dolar per kilo atau sekitar 75 jutaan per kilo. Nah, kalau vanili ini hanya sekitar 500 dolar per kilo ya, atau sekitar 7,5 juta. Jadi gap harganya itu jauh sekali ya. Tapi walaupun gap harganya sangat jauh, tapi dia memiliki peringkat kedua ya. Setelah bunga saffron, maka yang paling mahal komoditas pertanian ini adalah vanili ya. Jadi gapnya itu memang sangat jauh ya. Oke, vanili juga ini merupakan komoditas yang memang mahal ya. Jadi di pasar domestik sendiri ya ada harga yang memang berbeda-beda karena sesuai grade-nya ya. Tapi yang mentah saja itu 1 kilo bisa sampai 400.000 ya. Kemudian kalau di harga kering ini bisa mencapai 2 sampai 4 juta bahkan 5 juta tergantung grade-nya, kualitasnya ya. Kualitas ini memang harus sangat diperhatikan sekali karena ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan kualitas itu menjadi bagus atau tidak, grade-nya menjadi bagus atau tidak, grade A, grade B, grade C ya. Yang paling penting utama untuk sahabat tani perhatikan adalah di saat pemanenan ya, panen ya, di saat vanilanya sudah tua ya. Jadi sahabat tani bisa mulai budidaya vanili ini ya, karena harganya mahal sekali untuk ukuran kita sebagai petani di Indonesia. Karena ini harga lokal saja ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bisa mencapai 2 juta sampai dengan 4 juta bahkan 5 juta per kilonya. Tergantung grade-nya ya, tergantung grade-nya dan juga tergantung pasar, bisa sampai dengan 7 juta ya. Kemudian kadar airnya ya, kadar keharuman, kadar tua, ini semua mempengaruhi grade-nya dan juga pasarnya. Kalau di pasar lokal ya bisa 2 jutaan, tapi kalau di pasar ekspor bisa sampai dengan 7 sampai 7,5 jutaan tadi ya. Nah, grade ini ya yang dengan kualitas puncak atau grade A ini bisa mencapai 4 juta per kilonya. Kalau di luar sudah beda lagi ya, sampai 7,5 jutaan. Oke, mungkin ada pertanyaan begini, kalau 1 kilo kering itu 1 kilo mentahnya berapa? Ya, kita butuh mentahnya berapa untuk 1 kilo kering? Ya, sekitar 6 kilo ya. 6 kilo mentah ini nanti akan kering menjadi 1 kilo kering. Nah, ini bisa teman-teman bisa dapatkan harga yang mentah pun ya, dengan harga sekitar 400.000 per kilo. Ini pasarnya sangat tinggi ya, pasar lokal sangat tinggi, pasar ekspornya juga sangat tinggi. Jadi teman-teman kalau di vanili tidak takut untuk bagaimana cara memasarkannya. Gabung saja dengan komunitas-komunitas vanili di situ untuk mendapatkan informasi bagaimana untuk menjual ya. Kemudian kenapa mahal? Karena tidak banyak yang bertani vanili karena dia tidak melakukan penyerbukan sendiri untuk berbuah, tapi harus dikawinkan terlebih dahulu ya. Ini sehingga menjadi mahal karena tidak semua orang punya kemampuan untuk melakukan penyerbukan bunga. Sebenarnya gampang sekali penyerbukan bunganya itu, tinggal dipelajari saja ya. Sederhana sekali. Jadi era teknologi seperti ini, sahabat tani bisa belajar langsung video ya dari YouTube ya, itu sama aja dengan belajar langsung ya. Jadi gampang sekali ya. Oke, kita langsung aja ke budidaya vanili ini ya, supaya sahabat tani bisa tahu bagaimana budidaya vanili. Yang jelas saya sampaikan dulu potensinya kepada sahabat tani bahwa pasar lokal dan pasar ekspor
sangat tinggi sekali ya. Nah ini sobat tani bisa mulai membudidaya. Kalau bisa budidaya yang mahal, kenapa yang murah ya? Oke, kita mulai dengan pengolahan lahan. Jadi sahabat tani sebelumnya siapkan catatan dulu ya. Kalau tidak siapkan catatan maka videonya di share dulu, dibagi ya, simpan di WA-nya, nanti bisa ditonton ulang biar bisa lebih paham ya, agar tidak gagal paham. Pengolahan lahan kita mulai dari mana? Jadi vanila itu kita mulai dari lahan yang dataran rendah itu bisa, sampai di dataran tinggi pun bisa. 100 mdpl, 50 mdpl bahkan itu bisa ya, itu malah lebih bagus. Bahkan di seperti Kepulauan Hawaii, mereka membudidayakan vanila ini sekitar 50 meter dari bibir pantai saja. Ketinggian berapa? Mungkin sekitar ketinggian 3-5 meter, tapi malah bagus ya, tidak masalah. Padahal itu tempatnya panas sekali ya, tapi tidak masalah karena yang penting ada air saja ya. Dia memang butuh di tempat-tempat yang panas seperti itu, yang penting airnya cukup. Kenapa di tempat-tempat seperti itu lebih bagus? Karena kita tidak perlu lagi melakukan trik-trik seperti stretching dan lain-lainnya agar dia mulai berbuah, karena dia sudah stres dengan sendirinya ya. Kita cukup tidak memberikan air saja ya, dalam waktu 2-3 hari dia akan stres dengan sendiri dan mulai mengeluarkan bunga, sehingga pertumbuhan dia berhenti ya. Nah ini biasa seperti itu. Kalau pertumbuhan berhenti maka dia akan mulai mengeluarkan bunga. Jadi di dataran rendah ini sangat penting sekali, sangat bagus sekali untuk kita budidaya vanila. Yang penting airnya harus selalu ada ya. Jadi kalau dataran rendah itu sudah mulai bisa berbuah, dataran tinggi itu belum ya. Memang di dataran tinggi ini pertumbuhannya sangat cepat ya, sangat cepat sekali. Kalau 2 tahun di dataran tinggi itu, ini kita bisa punya ruas yang sangat panjang sekali ya. Misalkan dengan 20 cm, maka setelah 2 tahun itu dia bisa sampai dengan 10 meteran. Kurang lebih seperti itu. Kalau dataran tinggi ya, memang pertumbuhannya sangat cepat tergantung tanah dan juga kesuburan serta iklim di dataran tinggi itu. Nah, sahabat tani ini memang ada keuntungan tersendiri ya, karena dia pertumbuhannya cepat, ruasnya banyak. Artinya kalau ruasnya banyak maka ada potensi untuk mengeluarkan bunga lebih banyak. Hanya masalahnya ya, biasanya di dataran tinggi ini karena sangat subur ya, karena iklimnya yang kurang panas, airnya cukup, kelembapan udaranya sangat tinggi, maka ini cenderung vanila ini tidak mudah berbuah di dataran tinggi ya. Jadi tapi tidak masalah, sahabat tani jangan berkecil hati yang di dataran tinggi, karena kita bisa booster, melakukan rekayasa genetik untuk kemudian dia bisa berbuah, tetap mengeluarkan bunga ya. Jadi jangan kecil hati, kita akan bahas nanti di video ini selengkapnya. Kemudian kalau dataran rendah ini lebih cepat ya sebenarnya ya, karena di sana yang seperti saya jelaskan tadi, proses stretching itu dengan sendirinya sudah terjadi, sehingga fokus dia nanti untuk pembuahan lebih cepat daripada pertumbuhan, termasuk fokus nutrisi untuk pembuahan tadi ya. Jadi bisa pilih, sahabat tani ya, bisa pilih dataran rendah atau dataran tinggi, itu tidak masalah. Jadi sahabat tani bisa budidaya vanila, tidak pilih-pilih tempat ya. Kalau dataran tinggi memang agak sulit untuk berbuah, tapi tidak masalah, nanti kita booster ya, kita booster dengan hormon agar tetap bisa berbuah. Kalau dataran rendah ini lebih bagus lagi, tapi masalahnya adalah air itu harus selalu ada, jangan sampai terputus ya. Gunakan irigasi tetes. Nah ini oke. Jadi tekniknya kita akan masuk nanti ke teknik-teknik khusus yang mungkin sahabat tadi pun tidak dapatkan dimanapun ya, untuk kita bisa menghasilkan bunga walaupun di dataran tinggi. Oke, kita lakukan ya perlakuan khusus ya. Oke, kita masuk mulai dari pengolahan lahan. Jadi di lahan sahabat bisa milih ya, sekitar kalau dari 50 mdpl atau 100 mdpl dari permukaan laut itu tidak masalah ya. Oke, pengolahan lahan. Sahabat tani bisa mulai menggemburkan lahan ya terlebih dahulu ya, bisa pakai bajak, bisa pakai cangkul.
Yang penting kedalamannya sekitar 30 cm ya, agar perakaran bisa lebih bagus. Nah, bagaimana kalau dataran rendah? Tempat saya itu batu-batu saja, misalkan kurang tanahnya, ya pakai saja sabut kelapa ya. Biasanya dataran rendah itu sekitar pantai itu banyak sekali pohon kelapa, pakai saja sabut kelapa ya. Full sabut kelapa nggak masalah, yang penting tempurungnya dilepas ya. Ini biar tidak mengganggu perakaran, tapi kalau dibiarkan juga tidak masalah ya. Lebih bagus lagi ya dijadikan kokopit dulu ya, dihaluskan seperti itu, diparut ya, untuk menghasilkan kokopit atau ampas sabut kelapa ya, buat parutan seperti parutan kelapa ya. Kemudian matanya parutan bisa gunakan paku ya, monggo silakan direkayasa sendiri, dibikin sendiri. Nah ini sahabat tani bisa mulai kemudian menghaluskan sabut-sabut kelapa untuk menjadi kokopit ya. Daripada beli mahal-mahal, mending kita beli sabut kelapa, kita bikin kokopit sendiri ya. Nah ini kalau nggak mau repot pakai sabut kelapa ya, tidak mau repot bikin kokopit ya, nah bisa tumpuk-tumpuk saja sabut kelapanya di situ ya. Bagaimana dengan daerah yang tanahnya yang kurang sabut kelapa ya, bisa pakai ampas gergaji, ampas kayu yang sudah busuk, dedaunan yang busuk, ini semuanya digabungkan jadi satu, ditumpuk di situ di bedengannya ya. Nah ini bedengannya berapa lebar bedengannya ya? Bedengannya bikin lebar saya sekitar 1 meter itu sudah cukup ya. Kemudian berikan tajir atau berikan media rayapannya ya. Saya bisa sarankan untuk menggunakan batang kelor. Kenapa? Karena batang kelor ini mudah hidupnya, dan juga di batang kelor ini dia bisa mendapatkan nutrisi yang banyak, lengkap, dan tinggi di sana ya. Karena banyak sekali nutrisinya ya, sebagai media rayap dan juga media rambat, tapi dia juga sebagai sumber nutrisi buat tanaman vanili kita ya. Jadi saya sampaikan saja cara yang gampang seperti itu ya. Jadi pakai batang kelor saja yang gampang tumbuh. Jadi kalau tidak ada batang kelor, yang kayu yang apa, batang kayu apa, ya terserah teman-teman. Yang penting itu gampang hidup, dan dia hidup nanti dia berfungsi double ya, sebagai naungan. Jadi tidak usah pakai paranet lagi ya untuk mendinginkan itu, tapi sudah ada naungan asli dari media rayapannya tadi. Selain kelor yang bahkan menggunakan gamal juga boleh, tapi saya sarankan kelor. Kalau gamal ya gamal juga boleh ya, bagus juga ya. Jaraknya ya, jarak antara tiang rayapan dengan tiang rayapan ya, ini kasih 2 meter ya, 2 sampai 2,5 meter. Tapi kalau dibikin jarak 1 pohon juga tidak masalah ya, terutama di dataran-dataran rendah ya. Ini 1 ke 1 meter boleh. Karena apa? Karena ketika dia dekat maka akan ada sedikit naungan ya. Naungan antara satu tanaman dengan tanaman itu membuat dia tumbuh lebih cepat. Nah ini, kalau dataran tinggi dikasih jarak jauh pun tidak masalah, karena dia tidak akan terlalu panas sehingga pertumbuhannya cepat ya. Karena kelembapan udara tinggi, kelembapan tanah juga tinggi ya, dan juga suhu biasanya tidak terlalu panas. Nah jarak bisa 2,5 meter ya, tapi bisa juga 1 kali 1 meter kalau dataran rendah. Kalau dataran tinggi monggo 2,5 meter tidak masalah. Tapi kalau punya modal banyak ya diberikan jarak 1 meter 1 meter walaupun dataran tinggi tidak masalah. Kemudian pupuk, berikan pupuk dasar ya, berikan pupuk kandang 10 sampai 15 ton per hektarnya ya. Jadi kalau lahannya 10 kali 100 meter saja, maka bisa pakai 1,5 ton saja, itu sudah cukup ya. Atau sampai 2 ton pun lebih bagus lagi. Nah, oke, sebenarnya sahabat tani mungkin tidak perlu pupuk sebanyak itu ya, pupuk kandang ya, kalau tanahnya sudah subur. Ini saya sudah bahas, dan mungkin sahabat tani bisa nonton videonya bagaimana dengan kita menggunakan
leaf mode liquid, hanya menggunakan dari bahan 1 kilo saja kita ambil dari hutan sudah cukup untuk mengimbangi cucuk 20 ton per hektarnya. Nah, ini sahabat tani bisa nonton videonya, kemudian bisa diikuti. Nah, ini gunakan saja ya, karena kita nanti copy paste kesuburan tanah hutan itu kita copy dan kita bawa ke lahan kita untuk subur seperti tanah hutan. Oke, saya tidak bahas itu di video ini, nanti videonya terlalu panjang. Oke, setelah pemberian pupuk kandang ini, kita campurkan dengan media tanam yang tadi ya, dicampur dengan sabut kelapa atau dengan kokopit ya, ampas sabut kelapa, ampas kayu, ampas gergaji, ya boleh ya dicampurkan dengan tanahnya. Ini kalau ampas gergaji ini wajib dicampur dengan tanah. Kenapa? Karena ampas gergaji itu biasanya nutrisinya belum jadi, ya belum siap untuk diserap oleh tanaman ya. Tidak sama dengan sabut kelapa. Kalau sabut kelapa kan nutrisinya sudah siap pakai ya. Nah, ini jadi kalau ampas gergaji dicampur dengan tanah biar proses penguraian lebih cepat ya. Saya lebih sarankan untuk menggunakan ampas gergaji ini campur dengan kokopit tadi atau dengan humus-humus dari daun kering dan lain-lainnya ya. Seperti itu. Pakai daun bambu tuh lebih bagus lagi. Bagus sekali. Kenapa pakai daun bambu kering? Karena di situ nanti sebagai sarang Trichoderma ya. Jadi Trichoderma fungsinya nanti untuk melawan jamur-jamur patogen. Di antaranya adalah jamur salah satunya jamur yang penyebab busuk batang ya. Ada jamur fusarium, ada jamur anthracnose salah satunya, itu juga bisa merusak tanaman. Vanili membusukkan batang ya. Jadi bisa gunakan daun bambu, ini bagus sekali. Karena di sana ada sarang-sarang Trichoderma ya. Trichoderma atau jamur agen hayati yang dapat membunuh jamur-jamur perusak tanaman. Nah, ini untuk menjaga-jaga seperti itu. Kemudian pupuk dasar ini kita bisa kita kasihkan dosis dengan tadi ya 10 sampai 15 ton per hektarnya. Itu hektar ya. Kalau 10 kali 100 meter maka ya 1,5 ton. Kemudian pupuk susulan. Nah, pupuk susulan ini bisa diberikan mulai di usia 2 minggu setelah tanam ya. Jadi saya sarankan ya untuk menanam vanila ini atau vanili ini pastikan disimpan dulu sampai keluar akar ya. Kalau sudah keluar akar baru ditanam. Nah, kalau sudah ditanam nanti kita berikan pupuk susulan ini dengan pupuk fosfat tinggi atau SP36 ya. Nah, itu sangat penting ya, dicairkan dulu lebih bagus lagi ya, agar nanti penyerapannya ini lebih maksimal, lebih cepat. Campur dengan asam amino ya. Kalau tidak ada asam amino ya sudah tidak masalah, pupuk fosfat aja ya. Takarannya 2 gram sampai 4 gram per liter ya. Bagaimana kalau 20 gram? Lebih bagus lagi ya. Apakah tidak overdosis? Tidak masalah, karena fosfat tidak bikin tanah asam ya. Justru fosfat akan tinggal di situ, diam di situ. Kalau tidak terpakai maka dia tidak akan kemana-mana ya. Jadi monggo, silakan pakai fosfat saja ya. Nah, ini fosfat ini jangan samakan dengan nitrogen ya, atau urea ya. Kalau urea kita berikan banyak apalagi baru tanam gitu, ini berbahaya, bisa menyebabkan tanah menjadi asam ya. Jadi ini bisa membuatkan tanaman mati atau busuk akar, busuk batang. Oke, fosfatnya ini kalau ada fosfat cair lebih bagus lagi ya. Ini saya tidak promosi, tapi saya sarankan gunakan Mordenfol, itu fosfat cair. Nah, di sana sudah ada fosfatnya dan juga nanti ada zat besi dan juga ada magnesiumnya ya. Jadi kalau pakai SP36 ya dilarutkan dulu ya, pakai air hangat lebih bagus lagi, dan dikocor di batang-batangnya 2 minggu setelah tanam. 2 gram sampai dengan 4 gram per liter. Kalau pakai 20 gram lebih bagus lagi ya. Oke. Nah, ini nanti disesuaikan saja tankinya berapa. Kalau 16 liter ya silakan dilipatkan saja ya dosisnya sesuai dengan berapa liter yang diberikan, atau tankinya muatnya berapa liter. Nah, berapa kali diberikan? Diberikan setiap 4 hari sekali atau 5 hari sekali ya. Ini untuk kita booster pertumbuhan dengan cepat sampai dengan usia 3 bulan. Nanti kalau sudah usia 3 bulan, sahabat tani bisa berikan pupuk susulan
berupa NPK yang seimbang ya. NPK 15 15 15 atau 16 16 16. Monggo. Berapa diberikan? Nah, ini sebatannya bisa berikan nanti 200 sampai dengan 300 gram per tanamannya ya. Jadi ini diberikan 1 sendok lah kurang lebih ya. Ini diberikan ke tanamannya. Kemudian sahabat tani juga bisa menggunakan pupuk organik cair ya, bisa gunakan 200 liter per hektar ya. Tinggal dibagi-bagi saja sesuai dengan luas lahannya ya. Kalau 200 liter per hektar, kemudian bisa 20 liter per lahan 1000 meter ya. Bahan pupuk untuk organik cair ini saya biasa sarankan menggunakan batang pisang saja ya. Ini selain bahannya gampang, mudah, kemudian fosfat dan kaliumnya sangat tinggi ya. Nah, jadi caranya bagaimana dilarutkan? 200 liter ini nanti dilarutkan 10 kali larutannya ya. Jadi kalau 200 liter dikali dengan 10 maka 2000 liter, larutkan dengan air 2000 liter ya, kemudian dikocorkan ke batangnya. Nah, sebenarnya kalau tidak menggunakan pupuk organik cair pun tidak masalah kalau sudah memberikan pupuk kimia. Karena apa? Sebenarnya pupuk organik cair ini yang kita kejar adalah mikroba ya, mikroba penyubur tanahnya. Jadi di saat pembuatan pupuk organik cair ini kita sudah memberikan mikroba-mikroba penyubur tanah yang bertugas untuk menyuplai nitrogen, menyuplai fosfat, menyuplai kalium sebagai makanan dari tanaman itu sendiri ya. Kemudian dia juga menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh patogen, antipatogen ya. Nah ini. Kemudian dia akan menyuburkan tanah seperti itu ya. Jadi tanah semakin lama semakin subur kalau kita menggunakan pupuk organik cair ya. Karena mikrobanya di sana menjadi melimpah. Tapi kalau sudah berikan pupuk organik, jangan lagi disemprot menggunakan insektisida kimia, fungisida kimia, pestisida kimia ya. Karena itu akan mengurangi dan membunuh mikroba-mikroba ini. Walaupun memang ada beberapa mikroba yang dapat mengurai itu semuanya, tapi ini dalam proses yang sangat lama. Nah, pupuk organik cair ini diberikan berapa lama intervalnya ya, 1 bulan sekali tidak masalah ya. Kalau 1 minggu 1 kali itu lebih bagus lagi ya. Jadi berikan pupuk NPK ini ya, ini rutin ya. Jadi 1 sendok per tanaman itu dilakukan setiap 20 hari sekali ya. Nah ini maksimal 1 bulan 1 kali ya. Ini kalau musim hujan ya. Kalau musim panas ya saya sarankan untuk dilarutkan dulu ya, kemudian dikocorkan saja. Kalau dilarutkan berapa banyak ya? Dilarutkan ya 1 liter itu ya 1 tangki ya. 1 tangki itu bisa gunakan 200 gram per tangki ya. Nah ini, atau sekitar 2 gram per liternya. Nah ini untuk NPK. Jadi 200 gram per tangki ya. Nah ini, atau 2 gram atau 20 gram juga tidak masalah ya. Nah ini kalau dirasa disesuaikan saja dengan tanamannya ya. Kalau 2 gram itu masih kurang, bisa dilebatkan sampai 20 gram per liter. Nah ini, saya ambil rata-rata saja, kita pakai 1 tangki 16 liter atau 13 liter itu dengan 200 gram ya. Ini biar tidak terlalu repot hitung-hitungannya. Nah ini bisa diberikan ya, seperti itu. Kemudian kalau setiap bulan 1 kali diberikan untuk pupuk padat. Tapi kalau pupuk cair ini nanti diberikan setiap 1 minggu sekali, dikocor. Memang agak repot, tapi kalau di musim hujan mau tidak mau kita pakai cara ini. Karena kalau di musim panas ya, karena kalau musim panas kita kasih pupuk granul, kapan bisa terserap oleh tanaman ya? Ini tidak bisa ya, seperti itu. Karena dia tidak terurai. Nah ini, jadi nanti dilihat untuk tanamannya ya, atau kondisi lahannya saat itu. Nah kemudian kalau tanamannya tidak butuh sebanyak itu ya monggo, misalkan 1 liter dikasih 10 gram saja tidak masalah, tergantung kesuburan tanahnya. Nah
Kemudian diperhatikan keasaman tanahnya ya. Misalkan tanahnya itu asamannya di bawah 5, nah ini bermasalah ya. Kasih keasaman tanah netral. Bagaimana untuk menetralkannya? Ya pakai dolomit ya. Atau kalau tidak pakai dolomit ya pakai bahan-bahan yang lainnya. Seperti KOH juga tidak masalah sebagai sumber kalium, tapi juga untuk menetralkan tanah. Hanya saja kalau kita gunakan KOH ini temporary ya, hanya sebentar saja. Kalau kita pakai kapur dolomit ini biasanya akan lebih lama ya. Seperti itu. Kemudian sahabat tani bisa kasih kalsium ya 50 sampai 100 gram ya per tanamannya. Saya sarankan untuk menggunakan dolomit ya yang sudah ada magnesiumnya. Ini lebih bagus lagi di toko pertanian ya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan seperti ini. Apakah itu tidak mengikat pupuk? Ini memang kalsium ini ya, kalsium ini bisa mengikat pupuk ya, mengikat khususnya fosfat. Makanya ini penting sekali tadi saya sebutkan di awal untuk memberikan pupuk organik cair. Fungsinya apa? Agar mikroba di situ yang tadinya ada kalsium yang mengikat fosfat, kemudian nanti dari mikroba itu akan mengurai fosfat ini sehingga tidak terikat lagi dengan kalsium sehingga dapat diserap oleh tanaman ya, seperti itu, oleh vanili khususnya. Di sahabat tani bisa memberikan kalsium ya seperti tadi ya. Sahabat tani juga bisa berikan mungkin sekitar 100 gram ya. 100 gram itu kalau kondisinya memang membutuhkan sebanyak itu, tapi kalau cuma butuh 20 gram tidak masalah. Tergantung kondisi dan kebutuhan tanamannya ya. Ini untuk menguatkan batangnya ya. Tanaman tidak gampang stres ya, apalagi musim panas ya, seperti itu. Kemudian untuk bagaimana untuk membooster tanaman yang berbuah kalau dataran tinggi? Nah, ini teman-teman bisa kasih hormon giberalin ya. Karena dataran tinggi ini memang agak susah ya untuk berbuah, dia cenderung fokus untuk bertumbuh saja. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung hormon giberalin ini susah di tempat teman-teman semuanya, maka bisa pakai yang dari alam ya. Kita pakai jantung pisang ya. Kemudian jantung pisang di blender halus, direndam. Jantung pisangnya 1 kilo, airnya 5 liter, kemudian direndam, difermentasi ya, seperti proses fermentasi biasanya sampai dengan 1 bulan. Kemudian dosisnya 1 tangki adalah 400 ml per tangki. Kemudian disempelkan kepada tanamannya ya, 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali pun tidak masalah ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak mau repot-repot untuk membeli hormon giberalin, atau karena memang tidak ada hormon giberalin daerah dengan semua, maka bisa menggunakan jantung pisang untuk kita booster tanaman itu agar dia mengeluarkan bunga ya. Ini dataran rendah bagaimana lakukan hal yang sama pun boleh ya, sama saja ya. Kalau dataran tinggi, tanaman yang biasanya khusus di pertumbuhannya cepat itu dan pertumbuhannya tidak terkontrol itu sehingga dia tumbuh terus tanpa berbunga, maka berikan hormon giberalin itu bisa, apalagi tanaman di dataran rendah. Jadi teman-teman bisa mulai menggunakan hormon giberalin ya. Jantung pisang itu hormon giberalin semua ya. Kenapa jantung pisang? Karena ini yang paling mudah. Sebenarnya dari semua bunga pun bisa, asal bunga yang masih pucuk ya, bunga yang belum mekar seperti itu. Ini giberalin semua isinya ya. Tidak semuanya giberalin, tapi giberalinnya sangat tinggi ya. Di sini juga ada hormon, ada bahan-bahan yang lainnya, makro dan mikro yang lainnya ya. Kaliumnya tinggi, fosfatnya tinggi dan lain-lainnya. Nah, sahabat tani bisa menggunakan trik-trik ini yang mungkin sahabat tani tidak dapat di mana saja, tapi saya sampaikan sini. Memang praktis pertanian saya yakin semuanya tahu ya, tapi mungkin jarang sekali yang menjelaskan hal ini. Nah, saya sampaikan ini buat sahabat tani semuanya ya. Semoga ini bermanfaat. Kemudian pengendalian penyakit ya, bisa menggunakan fungisida, ini yang paling utama ya, karena penyakit vanili ini yang petani tidak suka itu busuk batang ya. Nah, busuk batang, kalau sudah busuk batang ya sudah ya, ini
jamur tentunya ya. Nah ini harus untuk mencegahnya, bayangkan saja misalkan tanaman sudah tumbuh 2-3 meter, kemudian tiba-tiba batangnya busuk, maka 2-3 meter itu tidak ada artinya apa-apa ya. Memang dia masih bisa dapat nutrisi dari media rambatnya, tapi kalau nutrisinya kurang dia tidak akan maksimal ya. Bagaimana caranya kalau busuknya udah batang ya, atasnya hidup tapi bawahnya mati, kan lama-lama juga atasnya ikut mati. Nah, oke. Sahabat tani bisa menggunakan fungisida ya. Saya sarankan menggunakan fungisida alami saja ya, menggunakan trichoderma ya, pakai trichoderma atau jamur trichoderma untuk melawan patogen-patogen penyakit yang bisa menyebabkan busuk batang ya. Ini semprot setiap 4 hari sekali. Nah, kemudian sahabat tani, selanjutnya adalah panen ya. Panen ini paling penting adalah panen di saat tanaman sudah tua. Buahnya sudah tua, jangan yang muda. Nanti kalau yang muda itu ketahuan ya, jangan pikir tidak ketahuan. Setelah dijemur itu, nanti yang buah yang muda itu biasanya akan keriput-keriput ya. Kalau buah yang tua ini tidak akan keriput seperti yang muda. Jadi bisa dibedakan grade-nya dari situ. Eman-eman ya. Hanya beberapa bulan kita tunggu, hanya 1 bulan saja untuk dia menjadi tua. Nah, karena kita panen lebih awal, kita kehilangan 1 juta per kilonya, atau bahkan kita kehilangan 2 juta per kilonya hanya waktu 1 bulan. Bayangkan itu untuk 1 kilo. Kalau 10 kilo bagaimana? 10 juta sudah hilang atau 20 juta sudah hilang. Jadi pastikan untuk panen di saat sudah tua. Jangan terlalu terburu-buru, tergiur, hingga kemudian panen di saat masih muda ya. Jadi panen di saat sudah tua ya. Kemudian setelah panen, teman-teman bisa mulai melakukan, kita bisa bilang ini dengan proses fermentasi ya. Mungkin seperti itu, bahasa yang lebih tepatnya saya tidak tahu ya. Tapi begini caranya. Diambil, dipetik, kemudian merebus air sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian apinya dimatiin, dan kemudian masukkan vanilinya sekitar 5 menit. Kalau sudah 5 menit, diangkat dan kemudian dijemur. Nah, proses penjemuran ini dijemur di terik matahari seperti biasanya ya. Nah, ini nanti disisakan, dibiarkan sampai kering, sampai kadar air kurang lebih hanya 30%. Nah, yang paling penting sobat sahabat tani tahu perlakuannya setelah kita jemur. Setelah jemur sebelum kering itu nanti disiapkan kain ya. Kemudian nanti kalau diangkat dari penjemuran, dimasukkan kain, dan kemudian kainnya diikat, ditutup rapat lagi buahnya. Ini untuk menjaga aromanya tetap terjaga dengan baik. Oke, demikian ya sahabat tani. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Siap-siap untuk panen dan dapatkan penghasilan dengan 1 kilo 2 sampai dengan 4 juta untuk pasar lokal, dan juga sampai 7 juta untuk pasar ekspor. Gabung dengan komunitas vanili buat tahu pemasarannya kemana, karena pemasarannya sangat tinggi sekali. Pasar lokal maupun pasar internasional ini sangat butuh vanili dengan kebutuhan yang sangat tinggi, karena tidak banyak petani yang budidaya ini. Selain dia tumbuh di daerah tropis, dia juga butuh keterampilan khusus untuk pembungaan, yaitu penyerbukan secara manual. Semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.